Itu tuh kita sampai takut masuk set, takut ngerusak gambar. Saking memang udah indahnya. Indah banget. Aku sih belajar untuk live like you're going to die today. Artinya selamat makan. Kalau misalnya kita lihat dari inti ceritanya aja, ini kan pas para kadet ini masih muda-muda ya. Mereka nekat untuk ambil pesawat, terus nyerang markas Belanda. Nah, jiwa patriot itu yang kalau menurut gue pribadi kurang dimiliki sama anak-anak Zaman sekarang ya. Ya. Mereka lebih mikirin ke konten, it's all about me. Yep. Nah, seharusnya it's not about me, it's about what we can do kepada negara ini. Gitu. Kalau aku pribadi, menurutku film ini menarik karena pahlawan-pahlawan yang diangkat juga nama-namanya itu bukan pahlawan-pahlawan besar yang semua orang tahu gitu loh. Nah, jadi kayak semacam dark horse lah anggapannya ya pahlawan-pahlawan ini, dan menurut aku ceritanya orang-orang butuh tahu sih tentang pahlawan yang anggapannya orang-orang nggak banyak tahu gitu. Sama seperti yang mengutip kata-kata Wafda, kita ketika masuk set itu benar-benar berjuang. Ya. Lebih tepatnya gimana sih, Ji? Lu Pokoknya kalau gue pribadi, ya kita maksudnya gitu ya. yeah. Itu tuh kita sampai takut masuk set, takut ngerusak gambar. Saking memang udah indahnya. Indah banget. Gitu, segitunya. Sinematografinya juga oke, lokasinya oke gitu. Gila sih. Dan nggak tahu ya kalau kalian gimana, tapi kalau aku punya keresahan gitu, karena kan ini tokohnya tokoh orang-orang zaman dulu gitu. Yep. Aku takut roh dari perang ini nih saat sudah di lokasi nggak masuk, tapi magisnya ketika aku masuk sudah on cam kayak nggak deng, aku udah jadi asih gitu. Jadi set itu mendukung kita banget. Dan kita nggak ada yang ngerasa syuting. Iya. Even kru semua kita ngerasanya kayak lagi berjuang gitu. Itu ngebantu kita banget sih ya. Gokil. Lama Lama lumayan karena itu daerah dari hotel. kecil sih. Iya. Jadi memang kita diinepin di kayak di gunung gitu. Hutan tuh hotel di tengah-tengah, nggak ada tetangga. Hutan Jati. Hotel Iya, itu hutan hotel jati. yang terisolasi gitu, sengaja supaya kita juga nggak kemana-mana, nggak main. Jadi aman lah, nggak yang takut ketularan COVID atau apa. Gue juga nggak ngerti maksudnya selama syuting itu kita hampir nggak pernah tidur. Dan itu dapat tenaga dari mana gue juga nggak paham. Jadi selesai syuting nih, wah capek banget, udah ngantuk banget, nggak tidur. Nanti sampai jam 4, jam setengah 5, callingan jam 6, syuting lagi. Emang maksudnya on lock kayak ya, on location jam 6. Berarti kita mesti berangkat itu perjalanan jam 5. Iya, emang nggak tidur gitu, nggak tahu dari mana tenaganya. Tidur tuh di bawah kolong pesawat, 2 menit, 3 menit, bangun, yuk syuting lagi. Power nap gitu yang colong-colongan. Cowok semua, saya cewek sendiri. Kebahagiaan kita di sana dia. Gitu. Lama-lama gue juga dilihat. Ada yang wangi lah satu. Ada yang wangi satu. Wayan nih ada bobo parfum. Enggak. Tidak mandi, apa itu mandi? Mereka tuh sangat Apa itu? sangat concern dengan peran mereka gitu kan. Karena kalau zaman dulu kan pendalamannya orang-orang nggak mandi gitu kan, susah. Lepek. Susah jangan Emang bener-bener kayak perang. Cuma kita mandi bersih nyampe lokasi. dikotor-kotorin Dikotor lagi. Nah, orang mau di make up ganteng lah, kita ditanahin. Ya udah lah nambah. Anggapannya cuma gunting kuku aja. Givina, kamu kenapa gunting kuku kan jadi nggak bisa kotor? Oke, besok-besok aku kotor-kotorin deh, aku korek-korek ke tanah kukunya. Besok-besok saya nyemil cacing aja kali ya dari tanah. Balap lari di lobi tuh. Lomba jalan cepat, nah gitu-gitu. Balap lari sore-sore. Emang udah balik ke zaman dulu mas, maksudnya games-games yang kita mainin juga
ya zaman kita kecil lah gitu maksudnya. Curhat-curhat gitu loh, padahal baru kenal tapi tiba-tiba sudah nyaman gitu kan, ada yang galau, Wow, terus curhat gitu kan. Ya udah gitu, kita ngalir aja. Prokesnya ya langsung dari TNI ya waktu itu. Iya. Langsung Ada dari TNI. nakes juga. Ada dari nakes juga. Dan ya itu balik lagi kayak kita aja penginapannya tuh tempatnya terisolasi. Iya jadi sih. kita nggak bisa Mas, itu barang hotel berat. kita itu sinyal aja males Betul, nyampe situ. sinyal. Apa itu sinyal? Apalagi virus. Kita nggak nonton sama sekali. Kita nggak nonton sama sekali, bener-bener hiburan kita tuh ngumpul di ruang tengah Ngumpul di ruang hotel, tengah. hotel Ada Orchid. meja warna orange. Nah Warna itulah. orange, ya itulah. Main kartu. Terus transportasi semuanya juga diakomodasi, satu atau dua kendaraan aja. Nyampe sana juga kita dikasih disinfektan apa sih Disinfektan yang Ya yang yang semprot-semprot masuk itu ke kan? semprot itu. cube dalam box gitulah. gitu. Terus rapid juga rajin. Iya. Cek suhu pasti. Cek suhu Setiap. pasti kalau masuk. Secara pribadi aku waktu baca naskahnya, ceritanya tuh biasanya kan aku kalau baca naskah tuh nyicil-nyicil ya gitu. Tapi ini enggak, karena sampai habis langsung karena seru ternyata. Iya. Dan ini bukan tipikal cerita sejarah yang anggapannya let's say boring gitu. Concern kita kan sebenarnya itu ya, apakah anak-anak muda mau nonton film ini karena takutnya membosankan gitu. Tapi aku enggak sih, percaya deh. Bahkan sempat diadain screening sebelum penayangan. Ini masih rough cut, belum ada CGI, belum ada apa. Kita kasih lihat ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, zaman sekarang SMK gitu kan. Nggak ada satupun yang keluar dari teater yang nggak nangis. Iya betul. Nggak nangis. Nangis semua mereka. Serius. Beda lah. Beda. Kalau kita udah berhasil nge-influence itu ke mereka dengan keluar then we did something right. Kita we did something right gitu. Ini anak-anak zaman sekarang mereka masih tertarik ya kan, itu yang susah untuk grab Gini, their attention. Kalau gue ngeliatnya gini, kesusahannya kita di zaman sekarang udah terlalu banyak badan kita nerima kecanggihan-kecanggihan ya, teknologi, informasi itu kita udah banyak banget di kepala kita gitu. Terus sementara orang-orang zaman dulu masih sedikit sekali kan pengetahuannya, sepinter-pinternya maksudnya apa? Orang dulu pasti tetap beda gitu maksud gue sama apa namanya cara berpikirnya apa yang gitu-gitu. Itu susah tuh. Karena menurutku seberapa banyak kita riset, kita nggak pernah berada di posisi mereka gitu. Walaupun kita tahu bahasanya, walaupun kita sudah berempati dengan karakter, pasti nggak akan sama seperti orang zaman dulu gitu. Yang paling penting bagaimana kita ngedeliver emosinya, apakah nyampe atau tidak. Ya, itu sih. Apakah penonton juga bisa berempati dengan karakter kita, gitu sih. Dari segi teknisnya kalau misalnya buat gue sendiri sih ya gue ngerasa ini bukan film yang main-main. Kalau dari segi actingnya itu di sini kita bisa liar tapi tetap ada batasan yang ngikat kita. Jadi ibaratnya kayak lari tapi lu bawa beban 80 kilo gitu. Itu sih buat gue. Tapi kalau dari segi gambarnya ya ini different kind of treatment aja sih. Kita syutingnya pakai LF kan. LF itu apa ya? Sama kayak apa sih? Avenger? Joker. Ya itulah. Di sini pengambilan gambarnya itu khusus Standar dan belum internasional. pernah belum pernah digunakan Di Indo. di Indonesia gitu. That's why kalau misalnya kalian lihat trailernya, menurut aku itu indah banget sih dari pengambilan gambar. Itu yang tadi gue bilang, kita mau masuk ke set aja takut ngerusak gambar. Aku tadi tuh lupa ngomong, karena ada kampung bahasa apapun gambar. aja itu dibuat khusus. Oh iya. Ada, jadi karakterku ini punya kampung halaman, dan kampung halaman itu sebelumnya lahan kosong. Dan itu dibuat sendiri hanya untuk
film ini gitu loh. Jaket Ya, kita sama, Pak. Pembelajaran film ini mah banyak banget sih secara moral gitu loh. Iya. Yang pasti bersyukur itu selalu diingatkan lah, anggapannya tiap hari gitu. Iya. Karena film ini. Tapi kalau aku pribadi, aku sih belajar untuk live like you're going to die today. Artinya selamat makan. Enggak dong. Bangga. Bangga lagi. Hari ini aku tidak sama sekali. Kalimat. banget Wah, loh. kalimat. Hai guys, gue Divina. Saya Wafda. Saya Leo. Jangan lupa saksikan Kadet 1947 Tanggal 25 November 2021. Di bioskop kesayangan Anda. See you! Deh.